Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini saya akan memberikan keterangan terkait peristiwa yang terjadi khususnya di Kota Depok yang mengait-ngaitkan kejadian ini. Di Kota Depok dengan organisasi kami Grip Jaya. Yang pertama perlu saya beritahukan bahwa di Grip Jaya itu kalau ada yang mengatasnamakan anggota itu wajib memiliki KTA. Terus yang kedua, apabila ada yang mengatasnamakan pengurus itu harus memiliki SK. Nah, ini yang harus dipahami. Terkait kejadian pembakaran mobil yang dilakukan oleh warga masyarakat di Depok dan, oleh oknum yang mungkin di dalamnya itu ya kan ada simpatisan Grip ya. Saya sampaikan di sini simpatisan karena setelah kami cek ke bawah yang diduga pelaku satu belum memiliki KTA. Ya, belum memiliki KTA, terus kemudian kalau yang mengaku pengurus pun belum ber-SK. Nah, ini yang harus diluruskan. Dan kami, DPD Grip Jaya Jawa Barat, atas arahan Ketua Umum, sekali lagi kami mendukung langkah-langkah pihak kepolisian, aparat penegak hukum, untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Apabila seandainya ada oknum simpatisan Grip Jaya yang terlibat aksi anarkisme yang di Kota Depok, kami juga mendukung untuk diselesaikan secara hukum. Dan kami berharap ini jadi pembelajaran untuk kita semua, gitu kan? Pembelajaran untuk kita semua bahwa tidak ada satu orang pun, apalagi di kami di Grip Jaya itu yang kebal hukum. Baik dari Ketua Umum kami, Pak Haji Hercules, saya sebagai Ketua DPD, maupun seluruh keluarga besar Grip. Tidak ada yang kebal hukum. Kita warga negara Indonesia itu patuh dan taat terhadap hukum negara. Jadi tidak ada yang kebal hukum. Makanya untuk kejadian di Kota Depok, kami mendukung langkah-langkah kepolisian untuk menegakkan hukum di Kota Depok. Yang terbukti bersalah, proses. Ya kan? Yang tidak terbukti bersalah, ya tolong juga dievaluasi gitu. Karena kemarin saya juga dapat info ada beberapa hal, ada beberapa warga yang diamankan sudah dilepaskan kembali karena memang tidak terbukti. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa yang terjadi di Kota Depok itu tidak ada kait-kaitannya dengan organisasi. Ya, tidak ada perintah dari siapapun untuk melakukan tindakan anarkisme. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi tidak ada pergerakan anarkisme yang terjadi di Kota Depok atas dasar perintah, ya kan? Atas dasar komando dari pimpinan dari DPC, DPP maupun DPD maupun DPP ya. Jadi tolong jangan dipelintir-pelintir. Kan kita semua tahu di semua elemen itu selalu ada oknumnya. Dan saya sampaikan, saya sampai turun kok ke bawah, saya ke Depok, saya cek apakah itu anggota, apakah itu pengurus, dan setelah kami cek ke bawah, kami tidak menemukan kartu tanda anggota. Bukan. Ya, jadi kartu tanda anggotanya, ya kalau memang mengatasnamakan Grip kan simpatisan. Ya, kami juga kan hari ini bisa dilihat di online semua ada. Mau beli ornamen atau baju Grip, seragam Grip, maupun ormas lain lah. Itu hari ini kan bisa didapatkan dengan mudah. Tapi kalau bicara anggota Grip Jaya harus punya KTA. Kartu tanda anggota yang resmi dikeluarkan oleh Grip Jaya. Terus kalau mengatasnamakan pengurus, itu juga harus ber-SK, SK pengurus. Ya kan? Terus kemudian
langkah-langkah yang kami ambil hari ini untuk menetralisir supaya ini jangan menggiring seolah-olah opini itu adalah apa yang dilakukan oleh oknum tersebut atas nama Grip Jaya, ya kan? Hari ini kami ngambil langkah tegas, ya kan? Untuk Kota Depok hari ini saya sudah menandatangani ini. Hari ini saya membekukan seluruh kepengurusan Grip Jaya DPC Kota Depok. Seluruhnya. Jadi kepengurusan Grip Jaya kami bekukan untuk Kota Depok. Karena kita akan memperbaiki dan sementara akan di caretaker oleh OKK DPD Grip Jaya DPD Jawa Barat. Ya, jadi untuk yang ada kaitannya dengan Grip Jaya di Kota Depok, nanti silakan langsung berhubungan dengan kami DPD Grip Jaya Kota Depok. Ya, karena resmi pertanggal hari ini sesuai arahan dari Ketua Umum, saya membekukan seluruh kepengurusan DPC Grip Jaya Kota Depok untuk kebaikan kita semua. Jadi mungkin itu. Ya. Ya, kalau saya bilang itu kan tadi saya sampaikan simpatisan. Kalau anggota itu kan harus dilengkapi dengan kartu tanda anggota. Ya, kalau mengaku pengurus ya harus dilengkapi dengan SK. Ini ada SK pembekuan, saya juga ada SK pengangkatan. Ya, itu harus dilengkapi. Dan setelah kami turun ke bawah, memang di lokasi kejadian itu saya tidak menemukan KTA Grip Jaya. Ya, jadi kalau simpatisan kami kan nggak bisa melarang. Ya, kalau simpatisan. Walaupun memang dengan juga pendampingan hukum tidak. Nah, pendampingan hukum sendiri kan walaupun memang tidak berkata atau SK gitu ya. Oh. Polisi juga tadi menyatakan bahwa perintah pembakaran itu kan sebenarnya dari itu ya. Oh, kalau soal itu silahkan. Proses hukum kami tidak akan ikut campur lah. Silahkan tegakkan hukum ini seadil-adilnya. Ya, karena di kami di Grip Jaya ini tidak ada manusia yang kebal hukum. Ya, kita sesama warga masyarakat sebagai sesama warga bangsa ini sama kedudukannya di mata hukum. Nggak ada yang kebal. Ya. Walaupun itu simpatisan, jangankan simpatisan. Kalau ada pengurus atau anggota Grip Jaya yang melakukan tindakan premanisme dan anarkisme, silakan tangkap. Proses hukum. Ya, karena kita sama-sama. Itu juga program pemerintah. Itu programnya juga program pemerintah pusat sampai ke program provinsi dan sampai kabupaten kota sama kok. Berantas semua tindak kejahatan. Ya, ini tindak kejahatan. Jadi bukan hanya premanisme, semua tindak kejahatan. Ya kan yang dilakukan oleh semua oknum, baik oknum masyarakat, oknum ormas LSM, oknum pemerintah. Ya kan? Ya itu apabila melakukan tindakan anarkisme, ya sudah seyogyanya harus bertanggung jawab, harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di mata hukum. Gitu. Ya sebetulnya memang di Kota Depok ini, karena ketua definitifnya itu yang saya SK-kan itu kebetulan meninggal dunia berapa bulan yang lalu lah. Jadi memang saya sedang baru akan membentuk kepengurusan baru di Kota Depok. Ya kan, dan kebetulan kemarin memang dipegang oleh pengurus lainnya. Tapi dengan kejadian ini ya kami mengambil langkah tegas, sementara semuanya kami ambil alih di DPD. Supaya tidak dimanfaatkan atau digoreng lah oleh oknum-oknum yang memang berseberangan pendapat mungkin ya dengan KAP. Gitu. Terkait itu gubernur juga coba untuk mengomentar ini. Oh iya, terkait gubernur, ya saya bilang Kang Deddy, gitu. Kita sama-sama percayakan proses ini ke kepolisian. Saya yakin kepolisian sudah terlatih ya, dan sudah berpengalaman menangani kasus-kasus kriminal. Jadi kita, hayo sama-sama mengawal aja, tidak usah mengintervensi. Ya. Sudah tidak usah mengintervensi lah. Kembalilah ya kan gubernur ke tupoksinya. Ya kan? Silahkan gubernur membangun Jawa Barat, ngurusi permasalahan di Jawa Barat ini yang sabrek-abrek,
ya kan, jangan selalu mencari apa ya, mencari alat buat konten. Saya belum mencari alat buat konten, ya kan, mencari ini buat konten. Jadi sebagai gubernur aja tupoksinya. Jadi jangan lompat pagar, ya. Karena tugas penegakan hukum itu ada di APH, terutama dari kepolisian hari ini. Kan. Kita percayakan aja. Jadi makin gubernur mengomentari yang seharusnya tidak dikomentari, itu sama aja menafikan tugas kepolisian, menafikan tugas aparat penegak hukum. Biarkan aparat penegak hukum bekerja sesuai rule-nya dan sesuai tupoksinya. Ya, harapan saya hari ini ya kan, Kang Deddy, ayo bareng-bareng. Jadi kita membangun Jawa Barat untuk menjadi Jawa Barat yang lebih maju, lebih baik. Ya kan? Jadi terkait kasus Depok, serahkan aja. Kami juga tidak mengintervensi kok. Serahkan aja ke pihak kepolisian. Karena di situ bukan kami membela diri. Terbukti kok tidak ada yang ber-KTA akan grip. Ya. Karena kami tidak menemukan KTA grip di situ. Ya. Kalau di situ kejadiannya juga, ini perlu diketahui juga, kejadian itu malam. Ya, kejadian itu pagi hari, itu di pemukiman padat lah, kemungkinan komplek penduduk. Nggak mungkin itu digerakkan oleh ormas. Kejadian setengah subuh, siapa mau menggerakkan massa? Itu kan spontanitas warga di situ. Ya kalau di komplek itu, di masyarakat tersebut ada simpatisan grip, ya kami juga tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan, kalau memang mereka tinggal di situ, ya kan. Tapi kalau ada yang terbukti ikut serta, ya kan, melakukan tindakan anarkisme, tangkap, proses hukum, ya kan. Nggak usah nanti kepolisian jangan merasa terintervensi oleh siapapun. Tegakkan hukum ini seadil-adilnya. Kalau ada simpatisan grip, proses. Ya kan? Kalau ada simpatisan masyarakat lainnya yang memang terlibat aksi anarkisme itu, proses juga, tangkap juga, gitu. Ya, jadi cukup, saya rasa cukup sudah, ya kan. Jangan dibentur-benturkan lagi dengan kami, karena ini kan pelakunya sudah tertangkap. Nanti jelas, semuanya nanti akan terungkap semuanya di sidang. Ya. Siapa pelakunya, motifnya apa, nanti ada semuanya. Hari ini kan negara ini kan negara yang terbuka. Ya. Efeknya apa sih Bang, kalau misalkan gubernur ini kalau sering buka kantor gitu? Ya akhirnya nggak fokus lah. Kan saya bilang, gubernur itu juga bukan malaikat. Ya kan? Gubernur ini bukan Superman. Ya kan? Hampir semua masalah ditanggapi. Tapi solusi permanennya belum ada. Saya bilang hari ini saya belum lihat solusi-solusi permanen dari apa yang beliau selalu sikapi dan tanggapi. Gitu. Kalau hari ini bicara premanisme, contohnya yang premanisme. Definisi preman hari ini kami semua belum paham. Preman itu yang seperti apa? Kami kan juga belum paham definisi preman seperti apa. Kemudian, apa yang dia lakukan seharusnya, seyogyanya itu dibuatkan dulu aturannya. Jadi bergerak itu berdasarkan aturan. Apa itu perda, atau itu pergub, ya kan? Atau itu undang-undang lainnya. Supaya apa? Supaya jelas di lapangan tidak rancu. Kebijakan beliau sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dengan perda yang berlaku, dengan pergubnya harus seiring sejalan. Ya. Sekali lagi, Grip Jaya mendukung penuh pemberantasan premanisme di Jawa Barat dan di Indonesia, ya kan? Dan memberantas seluruh tindak kejahatan supaya masyarakat Jawa Barat itu tinggal aman, nyaman. Itu kita sama-sama sepakat. Ya. Kamera videonya ke sini.
Pondok Ranggon. Nah, balik yang satu meledak. Akan dipertanyakan. Ada depan, ada depan. Jadi jangan masker.